Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melanjutkan pembacaan dan renungan dari firman Tuhan. Kita hari ini membaca dari Mazmur 87, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Pelistia, Tirus, dan Ethiopia, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalammu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini, mengerti dan melakukan kehendaknya. Pada Mazmur 87 ini, terbagi atas dua bagian, yaitu ayat 1 sampai 3 dan ayat 4 sampai dengan ayat 7. Mazmur ini sedang menggambarkan kemuliaan Sion yang sebelumnya sangatlah jelas dan mudah. Tetapi dalam Mazmur ini terdapat hal-hal yang gelap dan sulit dimengerti. Mazmur ini mengungkapkan puji-pujian kepada Sion sebagai pelambang dan bayangan dari gereja. Apa yang dibicarakan di sini benar-benar berlaku bagi Sion. Dua bagian yang dijelaskan pada Mazmur 87 ini. Bagian yang pertama berkaitan dengan tempat-tempat lain di negeri Kanaan sebagai tempat yang dimahkotai dengan tanda-tanda khusus kebaikan Allah. Bagian kedua berkaitan dengan tempat atau negeri lain, karena Sion dipenuhi dengan lebih banyak orang ternama dan lebih berlimpah berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Sebagian orang berpikir bahwa Mazmur ini ditulis untuk mengungkapkan sukacita umat Allah ketika Sion tengah berkembang. Sementara sebagian orang lain berpikir bahwa Mazmur ini dituliskan untuk membangun iman dan pengharapan umat Allah ketika Sion mengalami kehancuran dan hendak dibangun kembali setelah orang-orang Yahudi pulang dari pembuangan. Meskipun tidak ada orang yang peduli terhadapnya, inilah Sion yang tiada seorang pun menanyakannya. Mari kita telusuri tentang kemuliaan Sion yang dijelaskan di dalam ayat 1 sampai 3. Dinyatakan di sana, di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Dari ayat-ayat ini jelas menggambarkan bagaimana sebuah kota yang dinyatakan sebagai representasi Tuhan menyatakan keagungan kebesarannya. Sebagian orang menjadikan kata-kata pertama dari Mazmur ini sebagai bagian dari judulnya. Ini adalah Mazmur atau nyanyian yang pokok bahasanya adalah gunung-gunung yang kudus, bait yang dibangun di Sion, di atas gunung Moria. Inilah pokok yang menjadi dasar pembahasan atau permulaan dari Mazmur ini. Atau menurut Matthew Henry, kita dapat menduga bahwa dalam pikirannya, sang pemazmur kini dapat memandang kemah atau bait suci dan sedang merenungkan kemuliaan-kemuliaannya sampai pada akhirnya dari mulutnya terlontar ungkapan ini. Mari kita lihat tiga hal yang diperhatikan dalam ayat-ayat tersebut. Yang pertama berkaitan dengan bait suci yang didasarkan di atas gunung-gunung yang kudus. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung itu. Bagian kedua, pada ayat ini menjelaskan tentang Allah yang mengungkapkan kasih sayangnya secara khusus bagi umatnya, di mana Tuhan mencintai pintu-pintu gerbang Sion. Dan tentu kita bisa memperhatikan bahwa Tuhan mencintai, itu artinya Ia benar-benar mengasihi tempat kediaman Yakub, peduli dengan apa yang ada di daerah Sion. Dengan penuh rahmat, Tuhan memberikan berkat kepada keluarga-keluarga yang saleh, yang
beribadah kepadanya. Namun ia juga mencintai pintu-pintu gerbang, bukan hanya lebih dari tempat kediaman, melainkan juga keberadaan daripada seluruh dari orang-orang yang ada di dalam kota Sion tersebut. Selanjutnya, di dalam bagian ini, ada banyak hal yang diperkatakan tentang Sion dalam firman Allah. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Kita harus menilai orang dan barang dengan melihat bagaimana peranan dan kepentingan mereka yang ditentukan di dalam oleh kitab suci. Bahkan kalau kita membandingkan dengan 2 Tawarik 7 ayat 16, dinyatakan demikian, mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Kekudusan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Itu bagian pertama. Mari kita lanjutkan pada bagian yang berikutnya, bagian kedua. Pada bagian kedua, di sini dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Jadi kota Sion dibandingkan dengan tempat-tempat lain, di mana disebutkan di sana tentang kemuliaannya. Ada Rahab, itu Mesir maksudnya, Babel, dan juga daerah Pelistia, Tirus, Ethiopia. Di sini kita bisa memperhatikan bahwa ada seorang ternama yang tersohor karena pengetahuan dan kebajikannya yang bisa muncul dan yang merupakan penduduk asli dari negeri-negeri itu. Dan di sana-sini pasti ada seorang yang masuk keyakinan, kepercayaan seperti orang-orang Israel yang menyembah Allah yang benar. Tetapi sebagian orang memberikan pengertian lain. Menurut Matthew Henry, bahwa perkataan itu merupakan sebuah nubuat atau janji tentang dibawanya orang-orang bukan Yahudi ke dalam jemaat dan dipersatukan mereka itu ke dalam satu tubuh. Ini berkaitan dengan berkat Abraham kepada bangsa-bangsa lain. Dan dituliskan bahwa aku memandang Mesir dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Sudah jelas kalau kita perhatikan lebih mendalam, seperti yang ditulis juga di dalam Yesaya 19 ayat 23-25, Tuhan akan berfirman, diberkatilah Mesir, umatku, dan Asyur, buatan tanganku, dan Israel, milik pusakaku. Jelas bahwa kemuliaan Sion jauh lebih cemerlang daripada mereka semua. Sion akan menghasilkan banyak orang besar dan baik yang akan menjadi tercohor dalam angkatan mereka. Tentang Sion akan dikatakan oleh tetangga-tetangganya bahwa seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Banyak orang yang terkenal oleh hikmat dan kesalehan mereka. Bagaimana dengan tokoh-tokoh yang lain? Dengan mereka yang dibesarkan di Mesir, di Babel, tokoh-tokoh yang berjasa di dalam jemaat atau melampaui tokoh-tokoh bangsa-bangsa itu. Di dalam berikutnya dijelaskan hal yang paling krusial dikaitkan dengan manusia yang dilahirkan di sana, di Sion, yang dipahami oleh sementara orang sebagai Kristus. Manusia itu, anak manusia itu yang lebih indah daripada anak-anak manusia yang lain. Ia dilahirkan di Bethlehem, dekat Sion, dan merupakan kemuliaan bagi umat Israel. Kehormatan terbesar yang pernah diberikan kepada bangsa Yahudi adalah bahwa mereka menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, seperti yang tertulis dalam Roma 9 ayat 5. Jadi kalau kita perhatikan pada ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh, memang ada perbandingan keagungan, kebesaran, kemegahan dari Mesir, Babel, Pelistia, Tirus, Ethiopia, tetapi tidak bisa sebanding dengan kemuliaan yang ada pada Sion karena ada di sana yang lahir, yaitu Sang Mesias. Kepentingan Sion akan diteguhkan dan diwujudkan oleh kekuatan yang Maha Kuasa. Yang Maha Tinggi sendiri akan bertindak untuk menegakkannya. Ini persis seperti yang dijelaskan di dalam Kejadian pasal yang ke-12, bahwa melalui Abraham segala bangsa akan diberkati melalui keturunan Abraham. Anak-anak Sion akan dicatat dengan penuh hormat. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa dan mendaftar orang-orang yang kepunyaannya bahwa orang ini dilahirkan di sana. Saudara yang kekasih dalam Kristus, nyanyian Sion akan dinyanyikan dengan sukacita dan kemenangan. Orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai untuk memuji Allah adalah kehormatan yang sungguh besar bagi Sion. Sebab segala mata airku ada di dalammu, oh Sion. Demikian Allah berkata,
Ia telah menyimpan harta anugerah dalam ketetapannya yang kudus, yang menyukakan kota Allah kita, seperti yang dinyatakan di dalam kitab Yesaya. Mata air sukacita sebuah jiwa yang mulia ada di dalam firman Allah dan doa. Kristuslah bayi suci yang sesungguhnya. Segala mata air kita terdapat di dalam Dia, dan dirinya lah semua sungai kita mengalir. Bapa berkenan, dan semua orang percaya pun sangat berkenan, bahwa seluruh kepenuhan Allah diam di dalam Dia. Pada bagian ini, tentunya sebagai orang Kristen, kita mendapatkan sebuah pengertian yang mendasar, bahwa memang Tuhan yang membangun kota kehadiran kemuliaannya. Di kota itu Tuhan yang membangun, dan lebih daripada itu, bahwa Tuhan juga yang menghadirkan seorang Mesias yang memberikan jalan bagi siapapun untuk datang kepadanya. Tuhanlah yang menjadikan kota itu, dan Mesias yang menjadi berkat bagi segala bangsa. Tidak hanya untuk Sion, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain yang awal mulanya melakukan tindakan penyembahan kepada pribadi atau sesuatu yang bukan Tuhan. Lalu karena kasih-Nya, kemurahan hati-Nya, Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, bahwa mereka menyanyi, menari, dan menikmati persekutuan sebagai umat Tuhan, bukan hanya di Sion, tapi di segala tempat. Artinya, saya dan saudara sebagai orang percaya mendapatkan kesempatan dan juga sebagai duta besar atau utusan untuk memberitakan kabar baik yang Tuhan sudah nyatakan di Sion, dan Tuhan sudah hadirkan di Sion Mesias, dan kita sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat itu terus melanjutkan pemberitaan mengenai pribadi dan karya Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, agar semua orang yang percaya kepadanya dari segala bangsa, segala tempat, segala bahasa, kelompok di sepanjang zaman, untuk bersama memuji Tuhan, menari, bermazmur, bersyukur bahwa Tuhan menyatakan berkat-Nya dan Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Kiranya melalui perenungan dari Mazmur 87, kita sebagai orang Kristen bergegas dan terus berupaya menyampaikan kabar baik yang sudah Tuhan kerjakan sepanjang perjalanan sejarah penebusan ini, sampai kedatangan Tuhan kembali untuk memberikan hidup dan kehidupan. Dan di sanalah kita, semua orang yang percaya kepadanya, menikmati segala persembahan pemberian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.